Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Newsroom. Nah, kali ini kita akan membahas, sekarang sudah masuk pilkada, tahapan pilkada ya, pilkadanya November 2024 tanggal 27. Kita akan membahas isu yang jadi concern juga di pilkada. Ini kayak mungkin ada kaitannya dengan pemilu kemarin tuh, Pileg sama Pilpres. Nah, saya ditemenin sama Iqbal. Halo semuanya. Dan kita ada bintang tamu Mbak Bivitri Susanti dari Jentera. Apa kabar Mbak Bibip? Baik, makasih. Nah, makasih Mbak Bibip udah datang. Mbak Bib, seberapa concerning kah? Nah, ini mungkin dari sini. Kan kemarin itu ketika PHPU Pilpres ya, ada 6 gugatan lah ya dari masing-masing pasangan. Ngomongin bansos, ngomongin cawe-cawe, semuanya tuh ditolak sama MK kan. Nah, ketika semuanya ditolak tuh kan kita jadi beranggapan bahwa nggak terjadi nih di pemilu nih karena ditolak. Nah, seberapa concerning kah ini terjadi di pilkada? Iya, itulah masalahnya dengan putusan MK kemarin ya. Jadi kita semua banyak mengkritik, tapi kita dikecilkan katanya karena kalah. Padahal sebenarnya bukan karena kalah. Iya, betul. Toh kita nggak mendukung siapa-siapa kan gitu. Tapi seakan-akan memberikan stempel benar pada hal-hal yang sebenarnya salah. Jadi kalau pertanyaan kuncinya adalah sebesar apa mengkhawatirkannya, menurut saya sih sangat mengkhawatirkan. Karena satu ya tadi, karena kita seakan-akan dapat pelajaran, dapat pesan dari MK bahwa kalau bisa kita akalin gak sampai betul-betul melanggar pasal persisnya yang tersedia, maka gak ada masalah. Pesan itu pertama sangat kuat sebenarnya. Dan yang kedua juga kita harus menyadari karena ini sangat masif dan koalisinya sudah terbentuk karena Pilpres, dan itulah jeleknya kan ya, kita jadi 1 tahun seperti ini ya. Maka kecenderungan kemungkinan menggunakan lagi fasilitas cawe-cawe dan bansos itu jadinya juga masih sangat besar gitu. Jadi efek jerah sama sekali nggak timbul ya dari Pilpres kemarin, sehingga dugaan saya sih memang akan digunakan lagi karena seakan-akan kita udah belajar, berarti kita kayak gini aja nih biar nggak melanggar undang-undang kalau misalnya kita ke MK lagi nanti gitu. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, sorry Bal, aku ini dulu ya. Nah, apakah kemudian kan tadi ini potensi terjadi lagi nih, apalagi kayak dinormalisasi kan, misalnya nepotisme ya sepanjang dipilih sama masyarakat dibilang enggak gitu, kayak ini jadi normal baru. Terus kan tapi MK juga bilang bahwa ini semua terjadi karena Bawaslu-nya nggak melakukan tugasnya secara baik gitu lah kan, kira-kira gitu. Nah, ini Bawaslu masih bisa kita harapin nggak sih buat pilkada nih untuk menanggulangi yang bisa terjadi lagi ini? Saya sih sebenarnya nggak bisa berharap menurut saya ya pada Bawaslu, karena kan setelah Pilpres Pileg sebenarnya nggak ada perubahan institusional yang dilakukan oleh Bawaslu. Maksudnya kalau kita mendiskusikan pilkada sekarang tuh politisi selalu bilang, beda, sekarang kan semua di daerah. Ya benar, tapi kan pengambilan keputusan tertingginya tetap di Bawaslu di Jakarta, KPU-nya juga KPU Jakarta. Nah, pada level nasional itu basically nggak ada yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja. Evaluasi menyeluruh juga belum ada karena memang kita mepet sih ya, jadi barangkali ada constraint itu juga, mereka nggak sempat bikin evaluasi segala macam. Tapi tetap saja kalau melihat mepetnya waktu di satu sisi, tapi di sisi lain ada perhelatan yang gila gitu, luar biasanya pilkada ini. Mestinya ada gitu proses evaluasi itu, terus perbaikan institusional. Jadi paling tidak mereka siap. Nah itu kan kita nggak melihat itu. Jadi saya nggak terlalu optimis sebenarnya. Kalau memang tidak ada yang dilakukan, udah tinggal dikit soalnya kan. Ini sekarang udah bulan Juli, udah saya kira sangat mepet kalaupun mau dilakukan sekarang. Sebenarnya saya tertarik sih ketika kemarin ya kan pas lagi isu pemilu itu paling kencang itu kan adanya politisasi bansos ya. Entah itu kemudian bantuan langsung tunai, entah kemudian bentuknya barang.
Sementara kan baru-baru ini Pak D ya itu kan bikin satu statement lagi bahwa bansos beras itu mau dilanjutkan bahkan sampai Desember. Dan ya kita tahu ada berapa sanak familinya juga akan berpotensi besar maju nanti di pilkada kan seperti itu. Kalau dari Mbak Bibi sendiri melihat itu apakah nanti ada gelontoran dana ke sana menjadi skala prioritaskah daerah-daerah yang akan nanti dimajukan atau bagaimana kira-kira? Kalau kita melihat polanya waktu pilpres sih itu saya kira sangat mungkin akan dilakukan. Dan sebenarnya kan sedikit banyak sudah mulai kelihatan ya, Jawa Tengah misalnya ya. Orang sebagian masih berpikir misalnya Kaesang mau runningnya itu di Jakarta. Padahal kan sebenarnya juga ada kemungkinan di Jawa Tengah. Kita punya pertanyaan, kenapa Jawa Tengah tiba-tiba ada perputaran beberapa pejabat di level daerah misalnya gitu, ataupun juga di Sumatera Utara misalnya. Buat saya sebenarnya itu tanda bahaya buat kita. Jangan-jangan ya, saya kira kalau suuzon itu kalau kepada penguasa wajar. Suuzon itu kan konteksnya hubungan antar manusia ya. Memang sebaiknya kita tidak suuzon. Tapi kalau kita punya relasi yang tidak setara, penguasa punya kekuasaan ya wajar aja kita punya analisis bukan suuzon. Ada indikasi-indikasi perputaran pejabat, terus juga indikasi lainnya tentu saja nanti kita bisa lihat anggarannya. Sebenarnya sudah jadi tanda bahaya sih buat kita bahwa itu akan dilakukan lagi. Gitu. Kalau penjabat sendiri gimana Mbak? Kan ini sebagian daerah diisinya penjabat nih. Betul. Kemarin Pilpres ada isu juga nih penjabat gitu kan. Di dissenting opinionnya Hakim Konstitusi, Bu Eni misalnya bilang, terjadi nih makanya harus PSU. Dia merasa di beberapa daerah karena penjabatnya ini. Nah penjabat ini juga potensi akan dalam tanda petik ya digunakan juga gak sih Mbak? Oh iya, justru yang kita semua kritik sejak awal ada penjabat ini kan justru di situ, karena mereka kelihatan ya sudah dipersiapkan baik untuk pilpres maupun pilkada. Jadi probabilitas daerah-daerah yang sangat mungkin akan melakukan penyelewengan bansos atau apapun nanti bentuknya cawe-cawe itu memang di daerah-daerah yang diduduki oleh penjabat kepala daerah itu. Jadi ya itu juga tanda bahaya lainnya, dan yang repotnya adalah kita nih menghadapi banyak banget ratusan dan kalau puluhan paling tidak kita bisa bikin tabel analisis gitu ya, siap penjabat tuh di mana aja, ada perputaran pejabatnya maksudnya perputaran pejabat-pejabat misalnya sekda dan lain sebagainya di mana aja. Kita bisa bikin tabel analisis yang rapi. Ini sekarang challenging banget, bukan yang nggak mungkin sih. Tapi buat saya kerja-kerja masyarakat sipil kita lagi yang kena ya, capek deh rasanya. Itu tuh jadi makin berat karena masif sekali yang sekarang gitu. Nih aku malah jadi pengen nanya sama Iqbal nih. Nanya boleh ya Bal? Iqbal sebagai generasi muda ya. Kan ya mayoritas pemilu itu kan teman-teman muda. Nah isu kayak gini tuh jadi obrolannya teman-teman muda gak sih? Jadi sih Mbak, sebenarnya kita tuh sering apalagi teman-teman anak muda yang terlibat di gerakan masyarakat sipil ya, entah itu aliansi, entah kemudian kelompok pergerakan dan sebagainya. Kadang kita jadi ragu dengan gerakan itu sendiri karena apa yang kemudian jadi grand design dan gerakannya pemerintah dalam hal ini ya orang-orang yang kurang baik ya, yang bisa kita sebut seperti itu. Mereka ini kan gerak secara TSM ya, udah terstruktur, sistematis dan juga masif juga kayak gitu. Misal kayak penggelontoran bansos misalnya, mereka kan sangat mudah gitu berdalih. Misal kayak bulan-bulan sekarang kan tiba-tiba hujan yang sebenarnya bulan Juli sebenarnya nggak hujan, terus mereka bisa pakai dalih lagi climate change misalnya kan, perubahan iklim dan sebagainya. Masyarakat awam ya pasti terima-terima aja kan, karena mereka ngerasain emang perubahan gitu. Tapi kan kita yang anak-anak muda nih ngerasa kayak nih kita bansos juga kita nggak dapet, bansos kita nggak dapet. Tapi setiap hari kita ditampilin di berita, bahkan di sosmed kita isinya tuh kayak pemerintah sengaja ngeluarin borok-boroknya semua kayak gitu, sampai kita nggak tahu sebenarnya isu krusial apa yang mau dimainin hari ini oleh pemerintah. Kayak gitu. Ada politisasi bansos kayak cawe-cawe, dan akhirnya banyak yang ngerasa itu kayak terjadi aja dan gak ada yang mau untuk ngegerak hal tersebut, meskipun banyak ya yang mau melawan hal tersebut ya. Tapi karena saking banyaknya boroknya ini, mungkin kalau tadi Mbak Bibi bilang sangat-sangat boleh kita misalnya mau untuk curiga ya,
anak-anak muda juga berpikir sama kayak gitu. Kita harus checks balances dengan pemerintah. Tapi bingung karena banyak banget kasusnya. Banyak, betul. Terlalu banyak kasusnya. Jadi salurannya ini kan biasanya teman-teman muda juga nanya ini jadi harus kemana sih Mbak gitu loh. Iya, Harus iya. ngapain dan kemana gitu. Bahkan nambah masalah dulu ya. Iya, benar. Enggak, Banyak soalnya masalahnya. saya juga lagi sering nyorotin itu kota kosong. Oh iya betul. Karena ini masif, kota kosong juga kayaknya bakal banyak gitu ya. Dan yang paling menyedihkan, saya nggak tahu ini sudah jadi pembahasan yang umum atau tidak, tapi saya duga kita tetap perlu menyuarakan. Bahkan beberapa orang politikus yang saya ajak bicara yang di DPP ya, jadi levelnya tinggi, mereka dengan biasa-biasa saja mukanya bilang ke saya misalnya, oh ya lebih murah sih kalau kita mendingan nyogok partai supaya kita lawan kota kosong aja. Cost-nya, biayanya lebih murah ketimbang kita capek-capek ngeluarin bansos, ngeluarin serangan fajar, biaya kampanye yang normal dalam tanda kutip gitu ya. Itu cost-nya lebih besar, misalnya kalau cost yang normalnya misalnya 10M, kalau kita nyogok partai-partai biar pada nggak maju lawan kota kosong paling 8M. Lumayan kan Mbak untung. Maksudnya Jadi uangnya uang mahar aja gitu yang Jadi itu juga fenomena yang sangat mengerikan gitu ya. Dan salurannya kemana? Ya kalau saya sih merasa kayaknya kita memang mesti menggiatkan bikin kolektif-kolektif deh. Maksud saya khawatir bahwa tetap bekerja nih kelompok-kelompok masyarakat sipil yang juga jadi pengawas, bisa dengan segala aplikasi pun kan tetap jalan ya, setahu saya ya, tetap jalan bisa digunakan. Tapi kalau levelnya daerah, saya kira sebenarnya akan lebih efektif kalau misalnya teman-teman anak-anak muda terutama yang gelisah juga bikin kolektif-kolektif itu, kalaupun tidak disalurkan dalam arti formal ke Bawaslu dimanapun, paling tidak diskusi ini masih lebih banyak dilakukan gitu di desa-desa gitu ya, di kampung-kampung untuk membicarakan ya soal-soal itu bahwa bansos dan cawe-cawe ini sebenarnya salah loh, walaupun MK itu bilangnya tidak melanggar hukum gitu ya, tapi sebenarnya salah gitu. Dan yang paling penting buat saya sih ini juga membuat keterkaitan antara siapa yang kita pilih dengan hidup kita sehari-hari. Nah hal kayak gitu kan nggak cukup hanya lewat aplikasi ataupun media sosial menurut saya, karena saya lagi sering ke banyak daerah hari-hari ini dan sering ketemu mahasiswa. Banyak tuh yang juga udah mulai merasa kita bilang yuk sama orang-orang tua kita misalnya, kalau kita nyoblosnya si X itu bakal bisa bikin kebijakan, bikin policy soal harga pupuk yang akan kita beli gitu misalnya, atau jalanan nggak dibener-benerin nih gara-gara si X nih gitu misalnya. Nah jadi mengkontekskan pilkada yang kayaknya di awang-awang gitu dengan hidup kita sehari-hari, kayaknya sih memang butuh inisiatif anak-anak muda gitu. Jadi mungkin bukan menyalurkan dalam arti pengaduan laporan formal, tapi untuk membincangkan politik supaya kita juga jangan, apalagi abis pilpres mungkin ada yang gerah gitu ya, jenuh males ya, gitu, apatis gitu kan. Kayaknya mesti digalakkan dari sekarang sih bahwa pilkada itu yang langsung connect sama hidup kita loh. Itu tadi ya, jalanan rusak, puskesmas minim atau mungkin nggak ada, biaya kuliah, itu semua banyak levelnya daerah, dan justru yang mau kita coblos atau tidak coblos di daerah gitu. Itu yang harus banyak dibicarakan. Ya tadi nyambung Mbak Bibi soal calon tunggal ya, kota kosong. Trennya kan emang naik terus tuh dari 2015, 17, 18, 20 Ya, dan pasti yang punya angka perlu dem. iya. Dan sebetulnya yang belum banyak jadi awareness adalah kalau di daerah itu calon tunggal, kota kosong, pemantau yang terakreditasi itu bisa ikut ke MK Mbak, bisa menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Ini kayaknya kalau nggak salah itu di Pati itu kota kosong. Nah jadi teman-teman pemantau di Pati itu ngerasa oh ini ada kecurangan nih. Cuman kita tanya, nah teman-teman terakreditasi nggak di KPU sebagai pemantau? Enggak, jadinya mereka nggak bisa ke MK. Jadi kayaknya itu perlu kita gerakin deh kayaknya ya. Potensi-potensi kota kosong, masyarakat sipilnya tuh daftar nih ke KPU untuk bisa terakreditasi. Jadi kita punya legal standing kalau presiden hasil pemilu Mbak di kota kosong ya, hanya untuk kota kosong. Tapi kalau yang lebih dari satu calonnya tuh nggak bisa pemantau gitu. Jadi tapi karena banyaknya ini jangan-jangan bisa jadi alternatif yang bagus banget justru.
Iya. Sekalian, soalnya kan buat saya kalau kita ke MK itu bukan soal menang kalah sih, Betul. tapi soal mengungkap kebenaran, terus keberulangannya bisa kita cegah gitu. Kalau kalah ya udah gitu loh, tapi yang penting kita harus tempuh gitu mencari keadilannya. Iya. Dan biar publik juga tahu bahwa ada masalah sebetulnya harus dipersidangkan. Iya. Iqbal ada yang mau ditanya dulu gak? Sebenarnya kalau ini sih Mbak, saya cukup khawatir juga sebenarnya kalau misalnya masalah penjabat tadi ya. Kalau misalnya masalah penjabat ini kan, pertama yang saya khawatirkan itu masalah penjabat, yang kedua itu adalah masalah pelantikan dan sebagainya masih cenderung pendaftaran. Pelantikannya nunggu ulang tahun dulu kayak gini. Itu kan. Nah ini yang mungkin jadi kebingungan tadi Mbak, masalah anak muda ya. Bisa kalau pemerintah berdalih hari ini, oh itu kan buat anak muda biar bisa maju. Anak muda nggak semua anak muda yang ulang tahunnya sebelum Desember gitu, atau sebelum Januari kan kayak gitu ya. Kayak nanggung banget gitu kalau emang mau anak muda sekarang, kenapa nggak umur 25 kayak gitu. Nah, emang benar-benar. Tahapan-tahapan ini, misal kita mau berpikir ekstrim ya Mbak, ini juga mulai dipikirin teman muda. Kenapa bisa nggak sih kita ngegugat itu biar sekalian aja umur 25 tahun udah bisa jadi bupati misalnya, atau menjadi wali kota. Kan kita ngomongin anak muda biar sekalian aja anak muda, mau itu influencer kayak mau itu Instagram dan sebagainya, bisa untuk maju terlibat di hal tersebut. Mbak Bibi waktu itu jadi ahlinya Perludem tuh soal syarat usia kan di MK. Iya itu menarik. Saya sih se-ekstrim itu. Iya. Tapi jangan lewat MK ngubahnya. Ngubahnya tetap kita harus konsisten lewat DPR. Jadi kita bisa perdebatkan. Jadi kalau ada kelompok yang nggak setuju dengan kita, ya nggak apa-apa. Itulah esensi demokrasi kan, kita berdebat gitu. Terus kalau misalnya kemudian tidak diterima ya udah. Tapi kita berjuangnya menurut saya lewat DPR. Saya sih waktu itu bahkan se-ekstrim kalau udah boleh milih harusnya dia boleh dipilih. Masalah dia kemudian tidak qualified karena belum punya rekam jejak segala macam. Nah itu kita kuatkannya di situ. Rekam jejaknya kita buat lebih jelas. Terus prosesnya di nggak bisa langsung pinjem perahu gitu ya, dan segala macam itu yang kita buat perjelas, tapi bukan di umur gitu. Buat saya tuh bikin umur sebagai kualifikasi itu cara yang salah sih untuk menyaring pemimpin politik gitu ya. Gitu. Nah Mbak, terkait dengan ini ya, cawe-cawe ya ataupun misalnya yang kemarin di Pilpres berulang di Pilkada. Ini kan trennya pemantau itu semakin kesini tuh semakin kita agak susah tuh bangun volunteerisme masyarakat gitu ya. Karena kadang-kadang ya ada yang lebih milih jadi saksi, ada yang milih ikut lembaga survei, ada yang milih jadi penyelenggara pemilu di daerah ya. Sementara kalau ini kan volunteer gitu loh. Ya namanya volunteer ya rela aja gitu ya, semangat berjuang aja gitu loh. Nih gimana nih Mbak? Apalagi daerahnya semua nih Mbak Bibip. Ya agak susah ya, karena memang pasti kebutuhan orang beda-beda. Ada juga yang memang butuh uang segala macam. Tapi mungkin satu hal yang bisa kita olah sih, kita bangun jaringannya. Maksudnya mungkin teman-teman kayak Perludem ya dan banyak organisasi lainnya bisa mengedepankan bahwa ya benefit dalam tanda kutip yang kalian dapat adalah jaringan. Dan bisa kenal sama orang-orang yang mungkin selama ini kalian cuma baca tulisannya gitu. Dan mungkin suatu saat kalau ada, kita jadi berjaringan dengan bahkan NGO lain yang bukan urusan pemilu, sehingga suatu saat kalau misalnya ada kegiatan di Jakarta bisa ikutan, terus bahkan nggak usah bikin kegiatan di Jakarta, di luar Jawa pun kolaborasi gitu. Jadi barangkali yang mesti ditawarkan dalam tanda kutip tuh benefit yang sifatnya non material seperti itu. Dan yang pasti sih ya kalau menurut saya sih kalau kita bisa mendorong supaya ada pendidikan politik kewargaan yang benar-benar bilang bahwa berpolitik tuh ya kayak gini. Pada saat kalian sebagai warga memperjuangkan hak, termasuk hak untuk punya pemilu yang adil, luber jurdil, dan kita jadi bisa lebih kritis. Itulah jadi warga negara yang sesungguhnya. Jadi bahwa kalian gak masuk partai politik itu pilihan masing-masing. Saya juga gak di partai politik misalnya, tapi menurut saya berpolitik dengan cara yang berbeda, bukan di organisasi partai politik. Nah mungkin saya kira kita juga mesti benar-benar lebih banyak mengedepankan isu soal yang namanya politik kewargaan ini. Dan volunteering atau menjadi relawan untuk pemantau sebenarnya adalah cara untuk
ya melakukan politik kewargaan itu dan jaringannya sih yang kita bisa tawarkan, jaringan pengetahuan gitu ya, yang mudah-mudahan bisa apa ya bikin anak-anak muda merasa tertarik juga pada akhirnya walaupun bukan uang gitu ya. Betul. Karena ini ya apa ya, masyarakat sipil tuh kayak sekarang tuh kayak semua itu banyak banget ya. Emang sih. Banyak banget terus. Pasti. Dan kadang-kadang dibenturkan juga Mbak, kayak misalnya isu bansos nih. Ketika misalnya kita kritik, kita dibilang itu kan haknya warga nih, kenapa nggak boleh dikasih kan gitu kan, dibilangnya kok malah kalian nggak setuju, nggak setuju orang dikasih, itu kan kebutuhan haknya mereka. Jadi dibenturin gitu Mbak isunya gitu loh. Iya makanya ya itulah saya kira gunanya pendidikan politik yang memang pasti jangka panjang. Maksud saya kita nggak bisa berpikir juga dalam 1 kali 2 kali datang, terus kita cuma ngomong satu arah, kemudian muncul values itu, nilai-nilai yang kita harapkan bahwa ya ini bansos kritiknya sebenarnya seperti ini. Jadi memang kalau bisa sih memang jaringannya teman-teman muda ini benar-benar dibikin lebih hidup gitu ya, dan bisa terus-menerus, terutama yang di daerah tuh bisa langsung mengaktifasi di daerah, bikin diskusi-diskusi kecil segala macam yang saya yakin orang-orang kayak Mbak Nini, saya sendiri dan teman-teman lainnya tuh bisa supply bahan-bahan gitu ya, kasih mungkin buku-buku dan hal-hal kayak gitu. Karena diskusi kayak tadi misalnya yang kenapa sih kalian malah menolak bansos, ini bermanfaat buat kita. Memang itu bukan sesuatu yang bisa kita jawab dengan mudah pasti. Pasti harus diskusi panjang gitu, bahkan nggak setengah jam seperti ini pun gitu ya. Jadi ya nggak ada cara lain, kita mesti memulai pendidikan politik kalau bisa sih sama anak-anak muda sendiri. Mungkin orang-orang kayak saya sama Mbak Ninis tuh yang tinggal sekali-sekali datang ngasih bahan gitu-gitu ya, ngasih contoh dari negara lain misalnya ya. Nyemangatin gitu. Tapi memang harus dari teman-teman muda sendiri sih. Tuh Bal, temen kamu Bal. Besok kita bikin. Iqbal ada yang mau tanya lagi? Tapi emang ini sih Bu sebenarnya. Aku malah kepikiran sebenarnya untuk melawan ini selain daripada memang kita melalui alur-alur kebijakan ya. Memang pada akhirnya masyarakat harus dibuat sadar dulu bahwa ketika mereka lapar dan butuh bansos itu ada kegagalan pemerintah sebetulnya. Iya. Kan posisi seperti itu ya. Kan biasanya kan orang kalau udah untuk masalah perut bisa langsung gelut ya Bu. Iya, Seperti itu ya. benar-benar. Jadi memang kita harus bikin mereka bergelut, tapi bukan dengan sesama kita, tapi dengan pemerintah mungkin seperti itu ya. Iya narasinya ya. Narasinya Ya kenapa kamu jadi nggak bisa dapat kerjaan kan gitu kan? Kenapa Karena kamu jadi nggak bisa pemerintahnya nggak ngapa-ngapain. Iya. Termasuk penjabat-penjabat daerah ini yang sebenarnya nggak terlalu fungsional selama mereka menjabat kan seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya mudah-mudahan nih yang pada nonton podcast ini kemudian pakai kata-kata kita itu nggak apa-apa banget. Kita kan nggak ada copyright ya. Malah kalau memang teman-teman yang nonton podcast ini menganggap bagus, sebarkan aja gitu narasi bahwa misalnya bahwa kita dibikin lapar, dibikin maaf ya bodoh gitu kan, ada IQ kita paling jelek se-ASEAN udah baca kan datanya tuh. Itu kan sesuatu yang sifatnya struktural. Yeah. Jadi juga misalnya kita jangan menyalahkan, wah nih anak muda kemarin bego-bego sih milihnya apa gitu ya. Sebenarnya enggak, menurut saya yang bego-bego bukan anak-anak muda atau orang-orang yang berapa persen itu, tapi pemerintah yang bikin kita kurang pengetahuan dan kurang makan. Karena orang yang kurang pengetahuan dan lapar itu mudah dimanipulasi. Betul. Makanya dipelihara gitu kebodohan kita. Setiap 5 tahun sekali ya baru disuplai. Gampang kan, 5 tahun sekali kita disuruh berantem. Iya kan, abis itu kita masih berantem, mereka udah peluk-pelukan. Itu nyebelin banget sih. Tapi itulah maksud saya, mudah-mudahan sih ini bisa disebarluaskan gitu. Kalau di kalangan kita mungkin udah tahu ya. Tapi kan kalau ini bisa kita kayak multi level marketing gitu ke 5 orang lagi. Mudah-mudahan sih nggak dalam waktu cepat mungkin, tapi bisa mendorong perubahan itu. Iya. Oke, Mbak Bibip, Iqbal, lagi makasih banyak Mbak Bibip. Mudah-mudahan ini mencerahkan ya seharusnya ya teman-teman ya. Iya dong. Harusnya mencerahkan karena ya tadi kita tuh kayak apa ya, ini kok jadi kayak sesuatu hal yang dinormalkan gitu loh ya, bansos, nepotisme, cawe-cawe itu kayak boleh aja asal nggak ketahuan, asal bisa nggak ketemu pasalnya tuh kayak boleh kan ya. Menyebalkan ya menyebalkan dan ya kita udah dari reformasi udah 26 tahun masa masih begini-begini aja sih. Gitu. Sekali lagi makasih Mbak Bibip, Iqbal makasih. Teman-teman makasih udah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.